Ya, na'udzu ya, astagfirullah, astagfirullah. Baik. Nah, semoga puasa hari ini lancar tentunya ya. Dan nah, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali di pertemuan yang ketiga. Apa yang akan kita bahas hari ini? Ada beberapa materi, di antaranya ragam cara mengi'rab. Kemudian nanti kita belajar tanda-tanda i'rab yang jelas. Ada tandanya isim mufrad, tandanya isim tathniyah, jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan seterusnya. Kita mulai dulu pembahasannya dari ragam cara mengi'rab. Namun sebelum kita jelaskan ini, saya flashback dulu sebentar ke materi sebelumnya, karena ada kaitannya dengan materi ini. Di materi sebelumnya, di materi kemarin teman-teman, kita kan belajar tentang mu'rab dan mabni, ya kan? Kemudian i'rab dan bina di pertemuan sebelumnya itu. Nah, di pertemuan sebelumnya kita bilang bahwa i'rab itu ditandai dengan tanda yang jelas atau dengan tanda yang dikira-kira. Nah, berangkat dari situ, ragam cara mengi'rab itu muncul. Di sini disebutkan ada 3. Yang pertama namanya i'rab lafzi, yang kedua namanya i'rab takdiri, yang ketiga i'rab mahalli. Ada 3 ya. Yang pertama lafzi, yang kedua takdiri, yang ketiga mahalli. Kita mulai dari i'rab lafzi. Apa maksudnya? I'rab lafzi itu i'rab yang tanda i'rabnya jelas. Bisa kita lihat. Misalkan itu kalimah Muhammad, teman-teman ya. Muhammadun Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin. Muhammadun berubah jadi Muhammad dan berubah jadi Muhammadin. Di situ ada tanda i'rab yang bisa kita lihat jelas. Nah, ini berarti disebut dengan i'rab lafzi. Bahasa lainnya i'rab zahiri. I'rab yang jelas. Biasanya i'rab yang jelas kayak gini terdapat pada isim atau fiil yang mu'rab yang berakhiran huruf sahih. Yang berakhiran huruf apa? Huruf sahih. Huruf sahih itu selain huruf ilat. Huruf ilat ada 3, alif, ya, dan waw. Contohnya tadi Muhammad. Muhammad itu diakhiri huruf sahih, yaitu huruf dal. Makanya tanda i'rabnya jelas. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, kemudian dalam praktiknya antum bisa lihat nih di bawah nih. Yansuru Zaidun. Yansuru dan Zaidun itu i'rabnya fi'lun. Yansuru fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Nah, yang ingin saya sampaikan itu poin ini teman-teman. Ya, ini wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Jadi tanda rafa'nya itu dhammah yang dhahirah, dhammah yang jelas. Ini namanya i'rab lafzi atau i'rab zahiri. Contoh lainnya Zaidun. Zaidun itu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Dhammahnya jelas. Ini namanya i'rab lafzi atau i'rab zahiri. Kemudian yang kedua, i'rab secara takdiri. I'rab secara takdiri itu maksudnya gimana? I'rab atau perubahan akhir kata yang tandanya dikira-kira. Cirinya terjadi pada kata yang akhirannya huruf ilat. Contohnya, di sini ada al-fata, ada yardo.
keduanya diakhiri huruf ilat alif. Nah, maka dari itu, i'rabnya nanti secara perkiraan dengan tanda yang dikira-kirakan atau istilahnya muqaddarah, muqaddarah, muqaddar. Kita lihat nih di contohnya. Ya radhal fata, pemuda itu ridho. Yardo fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anin nawasibi wal jawazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Tanda rafanya itu dhammah yang dikira-kirakan. Dhammahnya di mana? Dikira-kirakan pada huruf alif. Kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, rodo itu di situ ada domah yang tidak kelihatan, yaitu pada huruf alifnya. Termasuk al-fatah. Al-fatah i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang dikira-kirakan pada huruf alif. Inilah yang disebut dengan i'rab takdiri. I'rab yang dikira-kirakan. Ditandai dengan istilah muqaddarah. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Keduanya, baik i'rab dohiri atau atau takdiri, itu sama-sama ada kedudukannya, ada tanda-tanda i'rabnya. Namun untuk yang ketiga ini namanya i'rab mahalli, itu i'rab yang tidak ada tanda i'rabnya. Jadi ada i'rabnya tapi nggak ada tandanya gitu. Kenapa ada i'rabnya? Karena ada kedudukannya. Misalkan ya teman-teman, saya bilang kayak gini. Ana jamilun. Ana jamilun. Saya itu tampan. Ana ini punya kedudukan ya kan. Kedudukannya apa? Ana jamilun. Ana berkedudukan sebagai mubtada. sahih. Sebagai mubtada. Mubtada itu i'rabnya rofa. Tapi pertanyaannya, apakah ada tanda i'rabnya? Mafi. Tidak ada kan? Mafi ya. La yujad. Tidak ada alamat i'rabnya, nggak ada dhamma, nun dan lain sebagainya sebagai tanda i'rab. Nah, yang seperti ini teman-teman disebut dengan i'rab mahalli. I'rab secara tempat gitu. I'rab secara tempat. Biasanya kalau i'rab mahalli itu terjadi pada kalimah yang mabni, kecuali huruf ya. Isim yang mabni, fi'il yang mabni. Isim yang mabni misalkan ada dhamir, mausul, isyarah, itu nanti di-i'rabi secara mahal. Misalkan tadi ana jamilun. Ana itu mubtadaun marfu'un afwan. Dhamirun barizun munfasilun fi mahalli raf'in mubtadaun. Contoh lainnya di sini alladhi. Untuk contoh i'rabnya di bawah ini teman-teman. Alladhi yadrusu. Alladhi ini isim mausul, merupakan isim mabni. I'rabnya secara mahal. Ismun mausulun bisa, atau ismu mausulin. Mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, i'rab mahalli seperti itu. Jadi ada ucapan atau istilah fi mahalli kada. Bisa fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, fi mahalli jarrin, fi mahalli jazmin. Seperti itu. Adanya i'rab pada suatu lafadz itu tergantung pada kedudukannya. Jadi bisa disimpulkan kayak gini teman-teman. Kalau ada suatu kata yang berkedudukan, berarti kata tersebut mempunyai i'rab.
baik i'rabnya nanti ditandai secara dohir, secara takdir, atau i'rabnya hanya secara mahal. Nggak ada tandanya, tapi dia hanya bertempat. Sekali lagi, kalau ada suatu kata berkedudukan, punya kedudukan, misalkan jadi mubtada, jadi khobar, jadi fa'il, dia berarti punya i'rab, mempunyai i'rab. Tergantung i'rabnya yang eh, lafzi, takdiri, atau mahal. Karena itu nanti konsekuensinya kepada tanda. Namun untuk kalimah huruf, sebentar. Namun untuk kalimah huruf itu semuanya mabni dan tidak punya mahal i'rab. Jadi untuk i'rabnya misalkan ada hal Zaidun fil masjid, apakah Zaid di masjid? I'rabnya hal dan fi itu harfus istifhamin untuk halnya ya. Harfus istifhamin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Ini pasti ini. Huruf semuanya seperti ini. La mahalla lahu. Kadang juga ada yang bilang la mahallalah minal i'rabi. Tidak punya mahal i'rab karena nggak punya kedudukan. Kalau punya kedudukan, otomatis punya i'rab. Seperti itu. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Tapi kalau Zaidun dan Al-Masidi ini punya kedudukan tentu mempunyai i'rab. Zaidun ini mubtada, Al-Masidi ini majrur. Zaidun ini mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Seperti itu. Adapun Al-Masidi ismun majrurun bi fi dijarkan oleh fi wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Nah, seperti itu teman-teman. Ada i'rab zahiri atau lafzi, takdiri, kira-kira, dan mahli. Alhamdulillah. Mungkin ada yang ditanyakan? Halo Ustaz, Fadal akhi. kalau mudhaf wa mudhafun ilaih itu bukan Ustaz, bukan kedudukan Ustaz ya. Mudhaf bukan kedudukan. Kalau mudhaf ilaih kedudukan. Oh, nah Ustaz, syukur Ustaz. Afwan. Ada susunan idhofah, mudhaf sama mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu kedudukan. Kenapa? Karena dia menyebabkan jar. Tapi kalau mudhaf, kalimah yang jatuh sebelum mudhaf ilaih, itu bukan kedudukan. Kenapa? Karena tidak menyebabkan adanya i'rab tertentu. Misalkan kita bilang kayak gini. Babul masjidi kabir. Babul masjidi kabirun. Babu ini rofa. Tapi penyebab rofaknya bukan karena berkedudukan sebagai mudhaf, melainkan sebagai mubtada. Tapi kalau al-masjidi dia jer, i'rabnya jer. Kenapa? Karena kedudukannya sebagai mudhaf. Begitu. Ustadz, kalau nah, Ustadz, kalau mudhaf itu berarti bisa mempunyai posisi sebagai mubtada ya Ustadz? Bisa. Posisinya Artinya, bermacam-macam. artinya dalam kondisi itu merangkap mubtada, merangkap menjadi mudhaf itu Ustadz ya? Betul. Betul. Oke, Ustadz. Oke. Babul masjidi kabirun. Babu ini kalau kita i'rab mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufrad wa huwa mudhafun. Seperti itu. Al-babu salisu alamatul i'rabid dhahiratu fil asma. Oke, di bab selanjutnya ini kita akan mempelajari tanda i'rab yang jelas pada kalimah isim. Berarti yang kita bahas i'rab apa? I'rab lafzi atau i'rab zahiri ini. Dan ini kita udah mulai praktik meng-i'rab.
sebelum kita ke tanda i'rab yang jelas pada isim, kita harus mengetahui dulu apa saja isim-isim yang mu'rab. Isim yang mu'rab itu ada 10. Yang 7 tanda i'rabnya jelas, yang 3 tanda i'rabnya dikira-kira. 7 isim itu apa aja? Yang pertama, al-ismul mufradu. Pengucapannya seperti itu. Naat man'ud. Atau ismun mufradun. Yang kedua, isim musanna. Al-ismul musanna. Ada alnya semua. Atau ismun musannan. Bisa juga kita bilang tasniyah. Kalau tasniyah, mudhaf ilaih. Ismut tasniyati. Mutasniyati. Lalu yang ketiga jamak mudzakkar salim. Pengucapannya jam'ul mudzakkaris salimu. Jam'ul mudzakkaris salimu. Ini salimunya rofa ya. Menjadi sifatnya jam'u. Yang keempat jam'ul muannatsis salimu. Salimunya juga rofa mengikuti jam'u. Lalu ada jamak taksir. Jam'ut taksiri atau jam'u taksirin idofah. Lalu ada isim-isim yang 5. Bahasa Arabnya al-asma'ul khamsah. Ada alnya semua. Al-asma'ul khamsah. Yang terakhir, isim ghairu munsharif. Isim yang tidak ditanwin. Bisa kita katakan al-ismul ladzi la yansarifu. Al-ismul ladzi la yansarifu. Isim yang tidak bertanwin. Bisa juga al-ismu ghairul munsarifi. Al-ismu ghairul munsarifi. Bisa juga al-ismul mamnu'u minas sarfi. Al-ismul mamnu'u minas sarfi. Kenapa kita harus bisa mengucapkan dengan benar? Karena ini nanti kita gunakan ketika meng-i'rab. Li'annahul ismul mufradu, li'annahul ismul musanna, li'annahu jam'ul mudakkaris salimu, li'annahu minal asma'il khamsati, li'annahul mamnu'u minas sarfi. Baik. Sebelumnya kita bahas dulu urutan meng-i'rab isim yang mu'rab. Kalau kita ketemu isim yang mu'rab, isim mufrad, tasniyah, jamak yang tadi loh. Itu bagaimana urutan meng-i'rabnya? Urutannya adalah kita sebutkan dulu kedudukannya. Apakah dia jadi mubtada, khobar, maf'ul bih, mudhaf ilaih, dan lain sebagainya. Lalu i'rabnya. Tentu i'rab ini dipengaruhi oleh kedudukannya. Kalau kedudukannya mubtada ya marfu'un, mubtada'un, marfu'un. Kalau maf'ul bih, maf'ulun bihi, mansubun. Kalau mudhaf ilaih, mudhafun ilaihi, majrurun. Kalau fi'il mudhari' jazm, fi'lun mudhari'un, majzumun. Lalu amilnya. Kalau antum tahu dan kalau ada ya. Biasanya nggak disebutin sih karena ya iktifa lah. Jadi dicukupkan dengan apa namanya kedudukan dan i'rabnya aja. Jarang sekali amil ini disebutkan karena sudah maklum. Karena umumnya amil itu berupa fi'il. Misalkan ya kayak gini. Ja'a Zaidun. Zaidun itu yang merofakkan siapa atau apa? Yang merofakkan kan ja'a. Jadi nggak usah disebutin Zaidun fa'ilun marfu'un bija'a. Itu nggak perlu karena udah maklum. Atau marfu'un fa'ilun marfu'un bifi'lihi. Itu nggak perlu. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin perlu penyebutan amil. Seperti ada amil ibtida. Ini amilnya mubtada tentunya. Misalkan Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, qaimun khabar. Zaidun mubtadaun marfu'un dirofakkan bil ibtidai oleh amil permulaan. Misalkan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu kan jar ya. Siapa yang mengajarkan mudhaf ilaih? Yang mengajarkan adalah mudhaf menurut satu pendapat.
Misalkan kita bilang kayak gini, Ibna Muhammadin. Muhammadin ini kan jar ya. Muhammadin mudhafun ilaihi majrurun. Dijarkan oleh siapa? Majrurun bil mudhafi. Itu namanya amil. Setelah amilnya disebutkan, baru kita sebutkan tanda i'rabnya. Kalau rofa, nanti tandanya biasanya domah, nasab, fathah, jar, kasroh, jazm, sukun. Misalkan Muhammadun qaimun, Muhammadun mubtadaun marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Zahiratun karena i'rabnya zahir. Kalau nanti i'rabnya takdir berarti dhammatun muqaddaratun. Fi akhirihi atau fi akhirihi sama aja ya. Fi akhirihi boleh, fi akhirihi juga boleh. Setelah tanda i'rab, baru alasan tanda i'rab tersebut. Kenapa tanda rofaknya dhammah, tidak yang lain? Misalkan Muhammadun tadi, li'annahul ismul mufradu. Nah, ini yang baru kita sebutin tadi ya kan, nama-namanya tadi. Li'annahul ismul mufrad, li'annahul ismul musanna. Nah, i'rab yang lengkap seperti ini adalah tujuan kita. Tujuan akhir kita belajar i'rab ya ini salah satunya. Bisa mengi'rab kata secara lengkap. Nah, ini lengkap sekali. Seperti itu. Namun, teman-teman, kita belajarnya kan bertahap ya. Yang akan kita pelajari pada bab ini itu hanya i'rabnya, tanda i'rabnya, dan alasan tanda i'rab tersebut. Jadi poin pertama yaitu kedudukan dan i'rabnya ini apa? Kedudukan sama amilnya. Kedudukan sama amilnya itu nanti dulu. Ini nyambung dengan pertanyaan Akhi Akbar ya. Akhi Nur Akbar. Kenapa penjelasan di ilmu-ilmu nahwu itu tandanya dulu, nggak kedudukannya dulu? Mungkin karena itu lebih sedikit, teman-teman. Antum bayangkan, kedudukan segitu banyaknya dijelaskan terlebih dahulu. Sangat banyak kedudukan itu. Yang rofa ada 7, yang nasab ada 14, yang jar ada 3. Ini kalau menurut Jurumiyah ya. Terus masih ada detil-detilnya, pembagiannya, luar biasa banyak. Kalau tanda i'rab ya cukup banyak, tapi tidak sebanyak kedudukan. Dan lebih simpel. Makanya seperti Alfiyah Ibnu Malik itu kalau antum lihat. Itu yang dipilih juga tanda i'rabnya dulu. Tuh. Farfa bidomin wansiban fathan wajur kasran kadikrullahi abdahu yasur. Wajazim bitaskin ghairu madukir. Yanubunahu ja'ahu bani namir. Itu tanda i'rabnya dulu. Setelah selesai semua tanda i'rab, baru pembahasan tentang mubtada, isim kana, khobar khobar ina yang rofa dulu, fa'il, naibul fa'il, baru yang nasab, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul bi ajli, baru yang jar, majrur bi harfil jar, mudhaf ilaih, dan seterusnya. Kalau di Alfiyah, tanda i'rab itu cuma satu bab. Sementara kedudukan tuh berbab-bab. Kalau di jumlah nadomnya ya kita mungkin kalau kita hitung itu tanda i'rab di nadom alfiyah itu mungkin sekitar 30-an nadom kali ya. 30 sampai 50 kayaknya. Tapi untuk kedudukan itu ratusan. Dari nadom mubtada itu kalau nggak salah nadom seratusan berapa gitu. Sampai mudhof ilaih itu nadom 400. Banyak banget kan. Maka dari itu tanda i'rab didahulukan. Akan tetapi ada juga orang lain yang berpendapat sebaliknya. Ya kalau kita mengi'rabnya kedudukan dulu, ya dijelaskan ya kedudukannya dulu dong. Ya oke, tafadhol. Di antaranya ada guru saya. Namanya Ustadz Rohman. Itu pendiri Kampung Arab itu ya. Beliau dalam salah satu kitabnya,
Nanti bisa searching Manhaji namanya ya. Itu juga merupakan salah satu penelitian saya dalam buat tesis. Itu beliau menjelaskan dari kedudukan dulu. Kedudukan, amil, jerat-jerat selesai, baru yang terakhir tanda i'rab cuma satu halaman. Itu masalah metode penjelasan aja teman-teman. Tapi kalau ulama-ulama zaman dulu, setahu saya, ya tanda i'rabnya dulu rata-rata. Kalau di era modern ini, selain guru saya juga ada ulama-ulama Arab. Untuk bisa lihat nanti di, misalkan itu, yang Fuad Nikmah itu. Itu kalau nggak salah di kitab Mulakhosnya, juga demikian. Kedudukan dulu, i'rabnya, baru tanda-tanda i'rabnya. Baik. Sampai sini ada yang ditanyakan atau enggak? Apa Ustaz itu fi mana bi ibtidai fi maksud Oh, maksudnya bil nama fi ibtida itu apa gitu ya? Ibtida itu artinya kan permulaan. Kalau antum bilang Muhammadun qaimun, Muhammadun itu kan berada di permulaan kalimat. Itulah yang membuat dia rofa. Sifat permulaan kalimat itulah yang membuat dia rofa. Itu namanya amil maknawi ibtida. Yang dimaksud dengan ibtida permulaan. Di setiap kalimat ini ada amilnya teman-teman ya, dan nanti ada pembagiannya sendiri-sendiri. Kalau lebih jelasnya antum misalkan fuduli atau kepo tentang amil, antum bisa baca kitab Al-Awamilul Mi'ah lil Imam Al-Jurjani. Al-Awamilul Mi'ah lil Imam Al-Jurjani. Di sana ada keterangan, nanti ada amil lafzi, ada amil maknawi, ada amil simai, amil qiyasi. Gitu. Sekarang kita masuk isim mufrad. Udah jelas lah ya isim mufrad. Isim mufrad isim yang bermakna tunggal. tunggal. Ya. Isim mufrad ini pengucapannya al-ismul mufradu, namun kadang-kadang dalam beberapa kitab i'rab itu disebut dengan al-ismul mufradul munsorifu. Gitu. Isim mufrad munsharif. Kenapa dikasih munsharif? Untuk membedakan dengan yang ghairu munsharif. Jadi ada yang bertanwin, isim mufrad yang bertanwin, ada yang tidak bertanwin. Misalkan yang bertanwin di sini ada rajulun alkitab. Ini kan bisa bertanwin. Rajulun bertanwin, alkitabu kalau alnya dibuang dia bertanwin jadi kitabun. Tapi kayak Ahmad. Ahmad kan juga isim mufrad sebenarnya menunjukkan makna satu. Tapi dia nggak bertanwin. Nah, disebut dengan al-ismul mufradu ghairul munsharifi. Tapi untuk iktifaul kalam supaya lebih ringkas, biasanya ulama menyebutnya dengan al-ismul mufrad cukup. Tidak perlu ditambah munsharif. Isim mufrad itu kan bisa rofa, bisa nasab, bisa jar ya. Ketika rofa ditandai dengan dhammah akhirnya, nasab fathah akhirnya, jar kasroh akhirnya. Rajulun, rajulan, rajulin. Alkitabu, alkitabah, alkitabi. Coba saya tanya teman-teman. Oke, sekarang ini udah mulai pertanyaan ya. Coba antum rubah kalimah masjidun. Masjidun ini kan rofa. Kalau dinasobkan menjadi masjidun Itu rofa. masjid. Roa itu masjidah. Masjidan. Masjidan. Akhirannya aja yang berubah ya. Masjidun jadi masjidan. Kalau dijarkan menjadi masjidin. Oke. Kalau baitun. Baitun i'rabnya apa? Rofa, nasob atau jar? Rofa. Marfu, rofa ya. Coba dinasobkan. Baitan. Dijarkan. Baitin. Dijazmkan. Bait. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Isim. Ya bait itu kan kalimat apa? Kalimat Kejebak.
Iya. Bait itu kalimat isim, jadi nggak bisa jasm. Jasm kan khusus. Kolamun. Kolamun i'rabnya apa? Rafa, Jarkan. kolamin, Betul. Kolamin. Nasobkan. kolaman, Kolaman. Ciri isim mufrad. Sebentar, ini setelah ini ya. Nanti saya minta teman-teman untuk baca. Ciri dulu, ciri isim mufrad itu apa? Cirinya isim mufrad adalah bentuknya masih asli. Tidak ada huruf tambahan seperti alif, wawu, ya, dan nun di akhirnya. Masih asli. Rojulun, kitabun. Kalau ada tambahan seperti rojulani, atau berubah bentuknya, sudah nggak asli jadi rijalun. Itu berarti bukan lagi mufrad, melainkan tasniyah atau jama atau apa gitu. Yang kedua, menunjukkan makna satu atau tunggal. Rajulun satu laki-laki, alkitabu satu buku, itu namanya isim. Oke, sekarang teman-teman silakan praktik membaca ini ya. Mungkin salah satu dari kalian bisa dinyalakan suaranya atau diangkat tangannya sehingga saya bisa memilih. Ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, ila rajulin. Tafadhal. Bebas, monggo siapa? Anas, Ustaz. Akhi siapa nih? Akhi Andi. Akhi siapa yang tadi bilang? Yang mana itu? Oh, Akhi Nanang ya? Hah? Ya, Pak Ustaz, lu kurang jelas tadi. Silakan, silakan. Siapa yang mau nyoba baca? Pak Andi, boleh Pak Andi, silakan. Yang mana Ustaz? Ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, ila rajulin ini. Tiga-tiganya, Pak Andi. Diapakan tuh? Dibaca aja. Oh, ya rajulun ra'aitu rajulan marartu bi rajulin atau dhahabtu ila rajulin. Sampingnya. Hah? Ja'a rajulun, marfu'un. Kayak Oh, gini ya. bacanya. Saya contohin dulu ya, biar nggak bingung. Ja'a rajulun, rajulun, Oh, titik-titik, ya. marfu'un, wa alamatu raf'ihi, dan seterusnya. Gitu Pak Andi. Silakan. Ya rajulun rajulun marfu'un wa alamatu rafihi dhamatun zahiratun ka'ilan ismuhu qura'adu al-musarifu. Oke. Bawahnya? Muradnya lapad rajulun ropa alamat ropanya adalah doma dohir doma yang kelihatan dalam akhirnya karena dia adalah isim mufrad yang menerima tanwin. Oke. Bagus. Bawahnya Pak Andi. Itu rajulan mansubun wa alamatun nasbihi fakadun dhairatun dan ismu mufradu. Lapad rajulan adalah nasab, alamat nasabnya patah dhairat pada ayatnya karena isim mufrad. Santa. Satu lagi. Ila rajulin. Ila rajulin Ya. ketutup tadi. Tutup. Kurang tinggi. Nah, rajulun majrurun wa alamat jari kasratun dhaitun fi dan semua mufradu. Lapad rajulun dijairkan alamat JR-nya kasrat dhairah pada akhirnya karena isim mufrad. Oke. Apa rajulin ya yang terakhir? Jelas teman-teman, ada yang ditanyakan? Kalau jelas kita praktik ke Bulughul Maram. Dah, kita belajar mengi'rab isim mufrad
tanpa kedudukan, tanpa amil. Langsung i'rabnya, tandanya, alasan tandanya. Kita cari dulu isim mufrad. Coba teman-teman di hadis ke-576 ini tentang haji ya, Kitabul Hajj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah muttafaqun alaih. Kita langsung ke matanya dulu ya. Al-umratu. Al-umratu. Al-umratu ila Oke, al-umratu isim mufrad. Terus apa lagi? ila umrah juga Ismu mufrad. Umrah, terus Al-Hajju kafarah, betul. Ada lagi? al-hajju al-mabrur Al-hajju al-mabruru, sahih. Jazaa'un Jazaa'un al-jannatu. al-jannatu. Mungkin ada yang belum disebutkan, ada yang terlewat? lahu Bukan. Itu jar majrur, Pak Endi. Ada satu lagi yang belum disebutkan. Satu isim mufrad. Oh, domir. Domir itu bukan mu'rab, akhi. Itu kan mabni. Jadi Oh, nanti mabni. i'rabnya mahali, bukan i'rab lafdi. Kita kan cari yang mufrad, i'rabnya lafdi. Gitu. Kurang satu, ada satu lagi. Apa? Apapun Apa? Lafadznya adalah baina. Oke, ini saya contohkan dulu cara mengi'rabnya. Teman-teman bisa lihat teks di situ ya. Mungkin saya cara mengi'rabnya kadang-kadang agak beda. Karena metode mengi'rab itu sebenarnya fleksibel, tapi intinya sama. Al-umratu marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufradul munsarifu. Masih sama ya? ya. Contohnya seperti itu. Contoh lain. Ilal umrati, ini al-umrati. Al-umrati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufradul munsarifu. Oke, sekarang saya kasih kesempatan buat kalian. Yang pertama lafadz kafaratun. Tafadhal. Anasad. Oke, Akhi Akbar silakan. Gantian ya. Kafaratun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ila akhirih fi akhirih li'annahu ismul mufradu al-munsharif. Oke. Li'annahu al-ismul mufradul munsarifu boleh. Tidak diberi al juga boleh. Li'annahu ismun mufradun munsarifun. Nah, Ustaz. Oke. Sekarang baina. Terus banyak latihan mencoba teman-teman ya. Ini tinggal disamakan aja kayak contohnya tadi. Coba Tafadhal. Ustaz. Ya, silakan Pak Syafiq. Tafadhal. Bainahuma fa'ilun marfu'un bitumati dhahirah. Udah kayak gitu. Eh, Bentar Pak Syafiq. Bainahuma ini kan dua kata. Yang mu'rab itu, yang merupakan isim mufrad cuman baina. Nah, baina ini masa rofa Pak Syafiq. Akhirannya apa? Doma, fathah, atau kasroh? Fathah. Berarti kalau fathah, i'rabnya apa? Nasab. I'rabnya nasab. Jadi dia Mansubun mansubun. bil fathati dhahirati. Mansubun bi fathatin dhahiratin atau mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun li'annahu
Alasannya apa Pak Syafiq? Li'annahu alasannya apa teman-teman? Li'annahu Zarfun, Ustaz. la. Bukan Afi. Kalau nasab, kenapa nasab? Jawabannya dorfun, betul. Tapi kalau kenapa tanda nasabnya fathah? Itu bukan karena dorfun. Oh, mufrad, Ustaz. Betul sekali. Li'annahul ismul mufradul munsarifu. Baina itu isim mufrad, teman-teman ya. Hukumnya isim mufrad. Coba dijerkan. Kalau jar jadi apa baina? Baini. Baini. Ya. Tapi nggak pernah dengar bainu ya. Oke. Sekarang al-hajju. Tafadhal, yang lain. الحج Nah, tafadhal. علامة رفعه وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه الاسم المفرد المنصرف. Oke. Santap. Alhamdulillah. Udah bisa semua ya. Yang lain yang belum nyoba, insya Allah sudah bisa juga. Insya Allah. Jadi seperti itu cara mengi'rab isim mufrad. Nah, terus ini titik-titiknya dikasih apa? Titik-titiknya ini dikasih kedudukan dan amil. Jadi ini kedudukannya ini di titik ini teman-teman. Nanti tinggal antum kasih fa'ilun, maf'ulun bihi, ismun majrurun, kayak gitu. Misalkan ja'a rajulun ya. Ja'a rajulun, ja'a itu fi'lun madin mabinun al-fathi. Rajulun fa'il marfu'un. Nah, seperti itu. Tinggal diisi aja sesuai dengan kedudukannya. Karena ini belum kita bahas, jadi kita kosongin dulu. Ra'aitu rajulan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi ila akhirih. Atau teman-teman bisa juga sebutkan amilnya, tapi nggak lazim ya, nggak umum. Misalkan kayak gini, ja'a rajulun fa'ilun marfu'un bi ja'a. Rajulan maf'ulun bihi mansubun bi ra'aitu. Tapi kan nggak lazim ya, dinasobkan oleh itu, dirofakkan oleh ja'a, itu nggak lazim. Maksudnya nggak kita temukan di dalam kitab-kitab praktik i'rab itu. Tapi kalau yang bawah itu, yang rojulin itu biasanya ada. Rojulin ismun majrurun bi ilah. Gitu. Ismun majrurun bi ilah wa alamatu jari kasrah dhahira ila akhirih. Nah, wadih? Ada yang ditanyakan sebelum kita ke musanna? Nah, kita lanjutkan. Kebanyakan isim-isim yang ada di teks-teks Arab itu ya isim mufrad kebanyakan. Antum lihat aja hadis tadi. Al-umratu ilal umrati kafaratu lima bainahuma. Sampai sini ada nggak tasniyahnya? Ada. Jamaknya? Nggak ada. Hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ini jarang sekali kita temukan. Tapi ya ada. Oke, sekarang kita ke al-ismul musanna. Isim, Jadi nah gimana? kalau tadi huma itu termasuk dimasukin ke dalam fa'il, Ustaz ya? Apa? Gimana? Yang tadi, yang contoh yang kita bahas Oh, bainahuma tadi. bainahuma tadi bukan Pak Syafiq, itu bukan fa'il. Itu apa teman-teman? Bainahuma. Ini udah ingin bahas kedudukan ya. Bukan fa'il ini. Ini mudhof ilaih. Bainahuma ini kan dorof madruf kan. Madruf itu istilah lainnya ya mudhof ilaih itu. Bukan fa'il. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Isim musanna, isim yang menunjukkan makna dua atau makna ganda. Jadi konsepnya itu isim mufrad dibentuk menjadi dua gitu loh. Misalkan kayak gini. Ada Muhammadun. Terus antum pengen bilang dua Muhammad. Itu aslinya kan Muhammadun sama Muhammadun gitu kan. Muhammadun. Terus dijadikan satu menjadi
al-Muhammadani. Ada rajulun sama rajulun. Ditasniahkan menjadi rajulani. Nah, cara mentasniahkan itu sangat mudah, yaitu dengan menambahkan huruf alif, nun, atau ya nun di akhir isim mufrad. Ani, aini. Rajulani, rajulaini. Al-kitabani, al-kitabaini. Isim musanna juga punya i'rab rafa, nasab dan jar, bisa berubah-ubah. Kalau rafa nanti tandanya alif, nasab dan jar tandanya ya. Rajulani, al-kitabani, isim tasniyah marfu. Kalau rajulaini, al-kitabaini, isim tasniyah yang mansub atau majrur. Bagaimana cara membedakan nasab dan jarnya? Dilihat dari kedudukannya. Apakah berkedudukan sebagai maf'ul, sebagai majrur, atau yang lainnya. Sebelum kita praktik, kita ke bawah dulu. Jika tidak memenuhi syarat musanna, musanna itu kan ada syaratnya tadi ya, di atas itu. Nah, dia harus dari isim mufrad, dan lain sebagainya lah. Syaratnya itu sebenarnya banyak. Tapi salah satunya harus ada isim mufradnya, dari isim mufrad. Kalau ada isim, seperti isim tasniyah, tapi tidak memenuhi syarat isim tasniyah atau musanna, maka nanti istilahnya adalah mulhaqun bil musanna. Mulhaqun bil musanna. Sebagai contoh kata isnani dan isnatani. Isnani, isnatani yang artinya dua. Ada nggak bentuk mufradnya? Nggak ada ya. Kila dan kilta juga sama. Dia tidak memenuhi syarat musanna. Maka dari itu isnani, isnatani, kilta, kila ini termasuk mulhaqun bil musanna atau mulhaqun bit tasniyah. Disamakan hukumnya dengan tasniyah atau musanna. Oke, sekarang untuk baca teman-teman. Ja'a rajulani, ra'aitu rajulani, la rajulaini, dan bawahnya ya. Ja'athnani, ra'aitu snataini, ila kilaihim. Tafadhal. Bisa angkat tangannya atau nyalakan suaranya saya, Ustaz. Ana ujarib Ustaz. Oke ya, kita tafadhal. Ja'a rajulani marfu'un wa alamatu raf'ihil alif alif niyabatan anil dhamati li'annahu musanna. Ra'aitu rajulaini mansubun wa alamatu nasbihil ya'u niyabatan anil fathati li'annahul musanna. Ila rajulini Rajulaini. majrurun Oh, ini salah harokat nih. Lain. ila rajulaini majrurun wa alamatu jarrihil ya niyabatan anil kasrati li'annahul musanna. Oke. Bawahnya kita tahu sekalian. Ja'at nani marfu'un wa alamatu raf'ahil alif niyabatan anil dhammati li'annahu mulhaqqu bil musanna. Mulhaqun ditanwin. Mulhaqqun bil musanna. Ra'aitus nataini mansubun wa alamatun nasbihil ya niyabatan anil fathati li'annahu mulhaqqun bil musanna. Illa kilaihima majrurun wa alamatu jarrihil ya niyabatan anil kasrati li'annahu mulhaqqun bil musanna wa huwa mudhafun. Tenang, pelan, tapi pasti ya Pak. Ini
Pak Tatang apa Mas Tatang ini? Soalnya Kang Tatang namanya di sini. Nah, yang jelas Kang Tatang. laki-laki ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tadi ada istilah niabatan anid domati. Ini nggak ada keterangannya di sini. Saya tambahkan aja. Jadi gini teman-teman. Di pertemuan sebelumnya kemarin, itu kan kita sebutkan bahwa tanda asal dari rofa itu kan domah. Berarti kalau ada tanda rofa selain domah, itu namanya bukan tanda asli. Terus namanya apa? Tanda pengganti atau tanda far'i, cabang. Makanya dalam praktik i'rabnya kita bilangnya marfu'un wa alamatu raf'ihil alifu niyabatan 'anid dhammati. Sebagai ganti dari dhammah. Ketika nasab juga begitu. Rajulaini mansubun wa alamatu nasbil ya niyabatan 'anil fathah. Anil fathah, aslinya kan nasab itu dengan fathah tanda asalnya. Li'annahul musanna. Kalau jar juga begitu, niyabatan 'anil kasrah. Kalau nggak memenuhi syarat tasniyah, maka nanti bukan li'annahu al-ismul musanna, tetapi diganti menjadi li'annahu mulhaqun bil musanna. Mulhaqun bil ismil musanna juga boleh. Kalau kila dan kilta, yang maknanya keduanya, itu selalu mudhof. Selalu mudhof. Makanya nanti di akhirnya kita tambah dengan wa huwa mudhofun. Di sini ada keterangan tambahan sebenarnya ya. Kila dan kilta itu ketika dimudhofkan pada isim domir, kilaihima juga mulhaq, termasuk mulhaq. Tapi kalau dimudhofkan pada isim dohir, misalkan ke kilai tolibin gitu ya. Tolibin kan bukan domir, tapi dohir. Maka kila ini nanti bukan sebagai mulhaq, tetapi isim maksur. Kalau dimudhofkan kepada isim. Apa itu isim maksur? Penjelasannya masih nanti dulu ya. Oke, alhamdulillah. Kalau apa namanya dimudhofkan kepada tolib nanti bukan jadi kilai tetapi tetap kila ya. Kila tolibin. Di isim maksur itu kan akhirannya alif. Baik, teman-teman. Ada yang ditanyakan? Silakan. Coba kita lihat teman-teman. Di sini ada isim tasniyah nih. Wa akhrajahu bnu adiyyin min wajhin akhara dha'ifin an Jabirin radhiyallahu anhu marfu'an al-hajju wal umratu faridotani. Faridotani. Ini isim tasniyah apa bukan? Tasniyah. Tasniyah ya. Mufradnya apa? Tasniyah. Faridotun. Faridotun. Faridotun mufrad. Satu kewajiban. Tapi kalau faridotani dua kewajiban. Ini jangan ditelan mentah-mentah teman-teman ya. Tapi kan umroh itu hukumnya apa? Tergantung ini ya, apa namanya madhabnya ya. Makanya kita jangan mentah-mentah menelan hadis. Kita butuh penjelasan ulama. Kalau kita artikan secara letterlek itu kadang-kadang masih ada hadis lain yang menjelaskan. Atau qaul-qaul sahabat mungkin seperti itu. Kalau kita i'rab gimana ini faridotani? Bareng-bareng ya. Khobarun. Kedudukannya betul khobar. Khobarun Khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi alifun, betul. Atau al-alifu niyabatan anid dhammati li'annahul musanna. Betul.
khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu. Ini alifnya. Kenapa alif? Li'annahu al-ismul musanna. Wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati li'annahu al-musanna. Bisa juga ditambah amilnya nanti. Amilnya khobar itu apa? Yang merofakkan khobar. Yang merofakkan khobar kalau menurut itu ya, pendapat yang kuat itu mubtada'nya. Mudah. Warofahu mubtada'an bil ibtida kada karaf'u khabarin bil mubtada. Itu kan kalimat alfiyahnya gitu ya. Ulama nahwu itu merofakkan mubtada dengan ambil makna ibtida dan merofakkan khobar dengan mubtada. Jadi kalau kita i'rab maka kayak gini. Faridotani khobarun marfu'un bil mubtada'i. Wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anid dhammati li'annahu al-ismul musanna. Wadih? Jelas? Boleh. Jelas ya, wadih. Alhamdulillah. Berikutnya, materi terakhir untuk hari ini, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah kata benda yang menunjukkan makna banyak mudzakkar. Diakhiri una atau ina. Muslimuna, muslimina, mu'minuna, mu'minina. Tapi ada syaratnya. Satu, harus berupa nama mudzakkar berakal sepi dari tak marbutoh. Contohnya Muhammad. Dua, sifat mudzakkar berakal sepi dari tak marbutoh tapi bisa menerimanya, menerima tak marbutoh. Contoh mu'minun, itu kan bisa menjadi mu'minatun. Berarti nomor satu tadi mengecualikan nama laki-laki berakal tapi diakhiri tak marbutoh. Misalkan Muawiyatu, itu nggak bisa dijamakkan mudzakkar salim. Yang kedua, sifat mudzakkar berakal sepi dari tak marbutoh tapi bisa menerimanya. Berarti kalau ada sifat mudzakkar atau kayak gini, ada sifat mu'annas, berarti nggak bisa dijamakkan. Misalkan mu'minatun kayak gitu nggak bisa dijamakkan mudzakkar salim. Mu'minatuna nggak bisa. Syaratnya harus sifat laki-laki berakal sepi dari tak marbutoh. Tapi kalau dikasih tak marbutoh bisa gitu loh. Mukminun kan bisa jadi mukminatun. Muslimun bisa jadi muslimatun. Jadi bisa menjadi mukminuna muslimuna. Yang terakhir menunjukkan makna tafdil. Lebih atau paling. Contohnya afdol. Ini menjadi afdoluna bisa. Mudzakkar salim bisa rofa, nasab, jar. Ketika rofa tandanya wawu, nasab iya, jarnya juga iya. Contohnya muslimuna menjadi muslimina menjadi muslimina, az-zaiduna menjadi az-zaidina az-zaidina. Oh iya, penting teman-teman, antum ini ya kasih tanda. Kalau ada nama kita tasniyahkan dan dijamakkan, maka kita tambah alif lam. Zaid misalkan zaidun ya. Kalau kita tasniyahkan atau jamakkan menjadi az-zaidani az-zaiduna. Memang aturannya seperti itu. Jelas ya? Jelas. Kalau tidak memenuhi syarat terus gimana? Ada lafadz seperti jamak mudzakkar salim tapi nggak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Maka disebut dengan mulhaqun bijam'il mudzakkaris salimi. Disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Sebagai contoh angka 20 sampai 30. Angka 20 isyruna. Apakah itu nama laki-laki? Bukan. Apakah dia sifat untuk laki-laki yang bisa dimasuki tak marbutoh? Juga bukan. Apakah isim tafdil? Juga bukan. Makanya disebut dengan mulhaqun bijam'il mudzakkaris salim. Isruna, salasuna, arba'una, khamsuna, sittuna, sab'una, samanuna, dan tis'una. 20 sampai 30. Itu bisa bukan Adam Alfiyah ya. Ulu wa alamuna iliyuna wa araduna syadda wa sinuna. Sekitar 40-an. 30-40 lah. Ulu wa alamuna iliyuna wa araduna syadda wa sinuna. Ulu. Apa mufradnya? Nggak ada kan? Ulul amri, ulul azmi.
Nah, itu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ngalamuna. Illiyun wa ma adraka ma ma illiyun apa illiyin? Triliun. Ma adraka ma illiyun. Nah, itu juga termasuk mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ja'iliyun ja'ilin. Silakan dibaca. Saya pengen Pak Ranto deh, Pak Ranto. Silakan Pak Ranto. Ustaz, Ya, silakan Pak Ranto. contoh yang ini muslimina aja kan, tulisannya muslimah Oh ini. iya, ini salah nih. Antum ganti ya. Muslimina, syukron. Muslimina. Silakan Pak Ranto. جاء مسلمون مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع المذكر السالم. رأيت مسلمين Muslimina. عفوا رأيت مسلمين منصوب وعلامة نسبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع المذكر السالم. إلى مسلمين Nah, إلى Nah, juga. مسلمين إلى مسلمين مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه عن الياء الكسرة لأنه جمع المذكر السالم. Ya. Terus yang bawah. جاء 20 رجلا مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. رأيت 20 رجلا منصوب وعلامة نسبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. إلى 20 رجلا مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. Ayo. Li'annahu mulhaqun. Baik teman-teman. Insyaallah jam'ul muannatsis salim, jamak taksir, al asmaul khamsah, isim ghairu munsharif besok ya. Ini sekalian dengan bab 4-nya nanti insyaallah, semoga waktunya cukup. Untuk jamak mudzakkar salim, contoh-contohnya antum cari sendiri ya, di Al-Qur'an banyak. Ini kan nggak nemu nih di sini nih. Kita lihat matanya ini. Sekilas nggak ada jamak mudzakkar salim. Nggak ada, ini juga nggak ada. Ada. Susah nyari yang jamak itu susah, jarang soalnya. Baik. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, tafadhol teman-teman. Cukup. Bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.